Shalom dan selamat malam, sahabat pelita hati. Apa kabar hatimu malam ini? Sudahkah hari ini kamu berhenti sejenak dan menyadari bahwa Tuhan masih baik, bahkan di saat kita sering jatuh dalam kesalahan yang sama? Malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, tentang meninggalkan kebiasaan lama dan kutuk dosa yang sering kali tanpa sadar membelenggu hidup kita. Tuhan tidak ingin kamu terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dia ingin kamu dibebaskan, dipulihkan, dan dibaharui. Saudara terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Seringkali kami gagal, seringkali kami terjebak dalam kebiasaan lama yang kami tahu tidak berkenan kepadamu. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu malam ini. Tuhan, lepaskan kami dari hal-hal yang mengikat jiwa kami dan tuntun kami pada kebebasan sejati di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Sahabat pelita hati, manusia lama yang perlu ditinggalkan. Setiap kita memiliki masa lalu. Ada kebiasaan, sifat, bahkan dosa yang dulu mungkin begitu melekat. Namun ketika kita datang kepada Kristus, hidup kita tidak lagi sama. Firman Tuhan berkata, harus menanggalkan manusia lama. Itu artinya, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan sambil tetap memeluk masa lalu kita. Kita harus berani melepaskan hal-hal yang pernah membuat kita jauh dari kasih karunia-Nya. Entah itu amarah, kebiasaan buruk, kebohongan, atau dosa yang tersembunyi, semua itu adalah beban lama yang harus kita tanggalkan. Seperti ular yang mengganti kulit, prosesnya tidak selalu nyaman. Kadang, Tuhan mengizinkan kita melalui tekanan, agar yang lama bisa lepas dan yang baru bisa muncul. Rubiza. Pembaruan dimulai dari pikiran. Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya, perubahan sejati dimulai dari dalam, bukan dari luar. Kamu bisa ganti gaya hidup, ganti pekerjaan, bahkan ganti lingkungan. Tapi kalau pikiranmu belum dibaharui oleh firman Tuhan, kamu akan kembali jatuh ke pola yang sama. Tuhan ingin memperbaharui cara pandangmu. Dia ingin kamu melihat dirimu bukan sebagai orang gagal, tapi sebagai ciptaan baru yang sudah ditebus. Kamu bukan lagi hamba dosa, kamu anak Allah yang punya kuasa untuk hidup benar. Dosa tidak lagi punya hak atasmu. Roma 14 berkata, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terkadang kita berpikir kita tidak bisa lepas. Aku sudah terlalu rusak, atau aku selalu jatuh di tempat yang sama. Tapi dengarlah ini, Yesus sudah mematahkan rantai dosa itu di kayu salib. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk percaya
dan melangkah dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Kutuk dosa bukan lagi milikmu. Kamu tidak perlu hidup dalam rasa bersalah selamanya. Tuhan telah membayar semuanya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Seringkali kita gagal bukan karena iblis terlalu kuat, tapi karena kita membuka celah kecil bagi dia masuk lewat kemarahan, kebiasaan kecil, atau kompromi yang dianggap sepele. Satu kebohongan kecil, satu amarah yang dipelihara, bisa jadi pintu bagi musuh untuk masuk dan mengacaukan hati kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita berjaga, karena orang yang menjaga hatinya menjaga seluruh hidupnya. Hidup baru yang dipenuhi kasih dan damai. Ketika kita meninggalkan kebiasaan lama dan menerima pembaruan dari Tuhan, kita tidak hanya berubah secara perilaku, tapi juga menjadi sumber berkat bagi orang lain. Hidup yang dulu dikuasai rasa bersalah, kini dipenuhi syukur. Yang dulu menyakiti, kini mengampuni. Yang dulu gelisah, kini hidup dalam damai yang tak tergantikan. Dan itulah hidup yang Tuhan mau untukmu malam ini. Bukan hidup dalam kutuk dosa, tapi dalam kebebasan kasih Kristus. Amin. Sahabat Pelita Hati, mari kita tutup renungan kita malam ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu diperbarui. Kami sadar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami masih terikat oleh kebiasaan lama, oleh dosa yang diam-diam mencuri damai kami, oleh masa lalu yang terus menahan langkah kami untuk maju. Tapi malam ini, kami menyerahkan semuanya di kaki salib-Mu. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk meninggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Biarlah hidup kami bukan lagi dikuasai oleh rasa bersalah, oleh kebiasaan buruk, atau oleh penyesalan, melainkan oleh kasih, pengampunan, dan anugerah yang Engkau berikan setiap hari. Tuhan, ubahkan hati kami, bersihkan pikiran kami. Teguhkan langkah kami agar berani melangkah ke masa depan yang Engkau siapkan, masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu malam ini, dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya, dari penyakit, dari kejahatan, dan khususnya, Tuhan, jauhkan mereka dari bencana alam yang dapat merenggut nyawa dan kedamaian. Jagalah bumi kami, ya Tuhan, tenangkan laut yang bergelora, redakan badai dan gempa, lindungi setiap keluarga agar tetap aman di dalam perlindungan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua, agar Engkau beri kekuatan dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak mereka, agar mereka menjadi teladan kasih dan iman di dalam rumah. Dan bagi anak-anak, kiranya Engkau penuhi mereka dengan semangat dan pengharapan yang baru, agar mereka bertumbuh menjadi generasi yang kuat, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Malam ini, kami menutup hari dengan penuh syukur. Kami tahu Engkau mendengar doa kami. Engkau yang memulai karya yang baik di dalam kami. Engkau pula yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, perlindungan, dan damai sejahtera-Mu. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kita bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, jika malam ini Tuhan berbicara di hatimu, jangan biarkan suara itu hilang begitu saja. Bagikan renungan ini kepada orang-orang yang kamu kasihi, agar mereka juga mengalami kebebasan dan pembaruan hidup dalam Kristus. Jangan lupa untuk subscribe channel Pelita Hati, nyalakan lonceng notifikasi, dan temukan renungan pagi dan malam setiap hari yang akan meneguhkan langkahmu bersama Tuhan. Karena setiap malam di sini kita belajar bahwa Tuhan selalu punya jalan untuk memulihkan hidup kita. Shalom. Dan selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.